Bagiku, ini semua dimulai dari sini. Tebak, apa yang paling menarik perhatianku selama memakai HP ini? Space Impact, sebuah game mobile yang aku mainkan pertama kali. Aku masih ingat bagaimana perhatianku terfokus pada tembakan yang harus benar-benar terarah. Kalah berarti mengulanginya lagi, kalah lagi, dan aku mengulanginya lagi. Aku seperti tidak pernah merasa cukup. Bagaimanapun, aku harus bisa mengalahkan bos game di akhir setiap level. Yang tidak aku ketahui saat itu adalah kemajuan teknologi akan semakin mengubah pengalamanku sepenuhnya. At the school gate on the way home, evidence of the text messaging craze is everywhere. The phone makers never expected it to take off. It was teenagers who decided this was the way to keep in touch. I send about 15 a day. I send about 20 because I just love texting people. Today, Apple is going to reinvent the phone. I think people thought that the iPhone was going to be an important device when it came out. But I don't think anybody had any idea about how revolutionary it was going to become. Let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones. But experts say smartphones and the growth of social networking creates new problems. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device. It brings a whole new dimension to the mobile phone industry, allowing people to take images, send them, and for people to receive not just color images, but also text and audio as a message. And they all have these plastic little keyboards on them. Now, the problem is they're not so smart and they're not so easy to use. But what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. It was far more than a phone. This is handheld computing. Steve, I love you! My mom, sometimes she wants me to go outside and get some fresh air. You think he's dependent on that phone? Oh, I know he is. They're taking away my chargers. They say that I'm going to go crazy because I spend too much time on my phone. I don't know what to do then. Their brains change in similar ways to real chemical addicts. That sounds nuts. Smartphone datang dan menawarkan dunia yang jauh lebih nyaman, sebuah dunia yang bisa memperkaya pengalaman tidak hanya melalui game, tetapi juga informasi di internet dalam berbagai bentuk hanya dalam beberapa detik saja. Awalnya, semua terasa dalam kendali, tapi semakin lama aku menggunakannya, aku hanya menyadari bahwa perhatianku semakin terganggu. Dan aku tidak sendirian. Kita tidak lagi bisa menunggu seseorang dengan hanya duduk, kita harus mengecek WhatsApp. Kita tidak terlalu menikmati waktu luang dengan melakukan kegiatan fisik. Kita lebih ingin mengetahui apa yang sedang trending di Twitter. Kita tidak mau terburu-buru menyantap makanan lezat di atas meja. Kita perlu mengambil foto dan mengunggahnya ke Instagram. Kita tidak langsung tidur ketika merasa capek. Kita wajib melanjutkan episode ketiga dari serial TV yang sedang kita tonton. Pilihan yang kita hadapi setiap hari nampak seperti tidak terbatas. Dalam batas tertentu, kelimpahan itu memberikan manfaat. Tapi kenyataan yang sering terjadi adalah kelimpahan itu justru membuat kita sulit mengontrol perhatian. Tapi, apa itu perhatian? Perhatian adalah keadaan di mana sumber daya kognitif difokuskan pada aspek-aspek tertentu dari lingkungan daripada aspek lainnya. Misalnya, ketika menonton video ini dengan seluruh perhatianmu, kamu sedang mengabaikan hal lain yang bisa kamu lakukan. Tapi, apakah itu benar-benar terjadi? Aku tidak yakin. Seperti yang kamu tahu juga, menyelesaikan satu kegiatan terlebih dahulu sebelum beralih mengerjakan kegiatan lain tidak lagi semudah dulu. Sekarang, kita memiliki kebiasaan untuk melakukan multitasking, mudah mengubah fokus secara cepat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya secara bergantian. Jika kamu menganggapnya sebagai hal yang sepele, kamu melewatkan sesuatu yang penting. I will also measure that when people shift their attention so fast, and this is multitasking, when you keep switching your attention among different activities, people make more errors. And that's been shown in studies in the real world with physicians, nurses, pilots.
We also know that performance slows. Why? Because there's something called a switch cost. So every time you switch your attention, you have to reorient to that new activity, that new thing you're paying attention to, and it takes a little bit of time. Katakanlah kamu sedang menonton video ini dan berhenti di pertengahan video karena harus membalas pesan WhatsApp. Jika kamu kembali melanjutkan menonton video ini, kamu akan membutuhkan waktu untuk kembali fokus. Otak kamu akan bekerja lebih keras karena harus merekonstruksi ulang tentang apa yang sedang kamu tonton, informasi apa saja yang sudah dijelaskan, atau apa penjelasan terakhir yang kamu dapat. Itu hanyalah salah satu contoh sederhana bagaimana jika kita melakukan multitasking ketika melakukan aktivitas yang penting seperti mengerjakan skripsi atau pekerjaan kantor. Kenyataannya, banyak dari kita yang memang melakukan itu setiap hari tanpa menyadari dampak buruk yang ditimbulkan. First of all, we find in our research a correlation between frequency of attention switching and stress. So the faster the attention switching occurs, stress as measured by people wearing heart rate monitors, we show that stress goes up. We know from decades of research in the laboratory that when people multitask, they experience stress. Blood pressure rises. There's a physiological marker in the body that indicates people are stressed. And, you know, in our studies, we've also simply asked people with well-valid instruments to report their stress, their perceived stress, and it's reported to be higher the faster that we measure attention shifting. Kapan terakhir kali kamu bebas dari gangguan digital? Tidak ada chat, tidak ada notifikasi media sosial, tidak ada pencarian berita. 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau 10 tahun lalu? Yang jelas, kita seperti tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan dunia digital sekarang ini. Mungkin cara kita dalam menggunakan teknologi memang sudah berbeda. In the past, technology was a tool for us, but now it's our environment. It's the water we swim in, it's the air we breathe. And you can't get away from it. This is the environment we live in. Kenapa teknologi yang membuat hidup kita lebih mudah juga membuat kita kecanduan hingga sulit berkonsentrasi secara mendalam pada hal yang berguna untuk waktu yang lama? Kenapa kita tidak lagi nyaman untuk duduk dan membaca buku? Kenapa kita tidak lagi suka untuk memperhatikan sekitar dengan hanya ditemani pikiran kita? Menyalahkan diri sendiri memang menjadi cara praktis ketika kita tidak bisa fokus pada hal yang memerlukan perhatian penuh kita. Kita melabeli diri sendiri sebagai orang yang malas, tidak disiplin, payah, dan kata sifat negatif lainnya. Ini sebagian memang salah kita, tapi ketika kita menganalisanya lebih dalam, ada hal lain yang terjadi, sebuah penemuan sistematis yang mampu mempengaruhi psikologis dan perilaku kita dalam sesuatu yang disebut attention economy. Pertanyaan besarnya, apakah kamu mampu memberikan perhatianmu secara penuh untuk menemukan jawabannya di sini? The way the service is designed is fundamentally to be manipulative. If you feed the beast, that beast will destroy you. Attention economy, itulah salah satu hal yang semakin membuat kita tenggelam dalam dunia digital. Tapi, sebelum membahas lebih dalam tentang apa dan bagaimana attention economy mempengaruhi kita, izinkan aku memperkenalkan salah satu psikolog Amerika yang paling berpengaruh di abad ke-20 dan mempelopori ilmu behaviorisme, B.F. Skinner. Selama Perang Dunia Kedua, Skinner mengerjakan sebuah proyek yang disebut sebagai Project Pigeon yang bertujuan untuk melatih merpati agar bisa memandu misil ke sasarannya secara akurat. Skinner membuat kotak kecil yang kemudian dikenal sebagai Skinner Box, di mana di dalamnya ada tombol yang jika dipatuk oleh merpati, merpati tersebut akan mendapatkan hadiah berupa makanan. Dalam percobaan awalnya, Skinner menghadiahi merpati setiap kali dia mematuk tombol. Pengulangan yang terjadi membuat merpati mengembangkan kebiasaan yang konsisten untuk mematuk tombol setiap kali lapar agar dapat menerima hadiah makanan. Skinner kemudian melakukan sebuah perubahan yang menarik dalam eksperimennya. Dia memutuskan untuk memberi hadiah makanan secara acak kepada merpati, baik dalam jumlah makanan dan frekuensinya. Jadi, alih-alih mendapatkan hadiah makanan setelah satu patukan, merpati harus mematuk tombol beberapa kali sebelum menerima hadiahnya. Olahnya benar-benar acak. Misalnya, 2 patukan bisa menghasilkan makanan, dan di kesempatan berikutnya, merpati harus melakukan 5 patukan sebelum hadiah makanan menghampirinya, dan seterusnya. Yang mengejutkan adalah
perubahan itu benar-benar mengubah perilaku merpati. Berbeda saat menerima hadiah makanan secara pasti, merpati yang menerima hadiah makanan secara acak terus-menerus mematuk tombol secara kompulsif. Kamu tahu sesuatu yang sesuai dengan konsep ini? Iya, industri judi. $400 overnight, I won the casino about $20,000. That was the biggest win. This is the worst thing about gambling addiction. It's always gradual, it's always slow, it draws you in. Mesin slot tidak akan memberitahu berapa kali para penjudi harus bermain untuk menang. Ketidakpastian ini membuat para penjudi berpikir bahwa selalu ada kemungkinan untuk menjadi pemenang di kesempatan berikutnya. Akibatnya, para penjudi berakhir seperti merpati Skinner. Mereka akan terus-menerus memainkan mesin slot secara obsesif untuk mendapatkan hadiah yang muncul secara acak. Hello. Tapi kenapa? Kenapa ketidakpastian menerima hadiah justru membuat perilaku sulit dikendalikan? Jawabannya adalah dopamin. Jika kamu ingat, di video ini aku sudah membahasnya bahwa dopamin bukanlah zat yang menghasilkan kebahagiaan. Dopamin adalah zat yang dihasilkan otak karena ekspektasi hadiah, sebuah antisipasi bahwa kita akan mendapatkan hal yang bisa memuaskan keinginan kita, semacam perasaan bahwa ini akan menjadi hal yang hebat, atau aku tahu di kesempatan berikutnya aku akan menjadi pemenang. Dopamine is not about pleasure, it's about the anticipation of pleasure. It's about the pursuit of happiness rather than happiness itself. Perhatikan ini. Grafik ini menunjukkan bagaimana tingkat dopamin kita ketika mendapat hadiah secara pasti. Ada sinyal kita melakukan aktivitas tersebut, lalu kita mendapat hadiah. Lalu, apa yang terjadi jika hadiah yang kita dapatkan tidak pasti? You do the work and only about half the time you get the reward. So what happens to dopamine levels there? This is what they do. They go through the roof. Because what have you just done? You've introduced the word maybe into the equation. And maybe is addictive like nothing else out there. Jika kamu berpikir bahwa itu hanya terjadi di industri judi, kamu salah. Di era digital sekarang ini, tanpa berjudi, kita mengalaminya setiap hari secara terus-menerus. Selamat datang di Attention Economy, di mana perhatian kita menjadi produk berharga dan diperjualbelikan. Attention Economy pertama kali diteorikan oleh seorang psikolog, ekonom, dan peraih hadiah Nobel Herbert Simon di tahun 1971. Dalam kata-katanya, di dunia yang kaya informasi, kekayaan informasi berarti kelangkaan sesuatu yang lain. Kelangkaan apapun yang dikonsumsi informasi itu. Apa yang dikonsumsi informasi cukup jelas, itu menghabiskan perhatian penerimanya. Karenanya, kekayaan informasi menciptakan kemiskinan perhatian. Di tahun 1997, di saat internet mulai mendapatkan popularitas yang lebih luas, Michael Goldhaber, seorang mantan fisikawan teoritis, melengkapi pemikiran Simon. Tidak ada yang menaruh apapun di internet tanpa harapan untuk mendapatkan sesuatu. Itu adalah perhatian. Dan attention economy, bukan information economy, adalah ekonomi yang alami di dunia maya. Banyak perusahaan yang memahami fenomena ini dan mengadaptasinya ke model bisnis mereka. Dan untuk menghasilkan banyak keuntungan, hanya satu yang harus mereka pastikan, mendapatkan perhatian banyak orang. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara konkret mereka untuk mewujudkannya? Jawabannya adalah persuasive technology, yaitu teknologi yang didesain untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, atau perilaku pengguna semata-mata untuk mencapai tujuan pembuatnya. What all of these systems do, every single one, is it exploits our own natural tendencies in human beings to get and want feedback. That stark warning from one of the founders of Facebook, the site's first president, Sean Parker, is now admitting that Facebook was designed to be addictive. That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. The rewards of social media activate the dopamine reward systems of the brain. The fact that when things act very quickly, but also kind of wear off quickly as well, leads you to want to repeat them. And so that in itself can be part of an addictive process. We have a dopamine release when people like us. We have a dopamine release when people agree with us. We have a dopamine release when people enhance our reputation. We have a dopamine release when we're experiencing the same emotion at the same time as other people. So that's very powerful, which is why social media can really be like this frenzy, because
When we are getting outraged at the same time as somebody else, that releases dopamine. When we're laughing at the same time as somebody else, that releases dopamine. Ini tidak hanya dirancang untuk membuat kita tetap menatap layar, tetapi juga untuk mengumpulkan data tentang preferensi kita yang kemudian dijual kepada pengiklan. The business model is to addict you and then offer a channel to you to third parties to take advantage of that to change you in some way without you realizing it's happening. I mean, that's what it does. Bagi perusahaan, semakin lama kita menghabiskan waktu di aplikasi atau situs web yang mereka buat, semakin banyak iklan yang kita lihat, semakin besar kemungkinan kita membeli produk yang ditawarkan, dan tentu saja semakin banyak uang yang mereka dapatkan. Singkatnya, persuasive technology membantu perusahaan untuk meningkatkan kesempatan membuka keran pendapatan secara terus-menerus. In the regular economy, people make a conscious choice, theoretically, about the products that they choose to buy, or the places I choose to go to. If I get into a car, go there. In the attention economy, I don't choose where my attention goes. I choose kind of in the moments in between, but a lot of my attention can be steered. We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible. Salah satu contoh penerapannya adalah ini. Ini adalah pagination, di mana kita harus memilih terlebih dahulu, kemudian mengklik, klik, dan klik untuk mendapatkan sebuah konten. Permainan kemudian berubah di tahun 2006 saat Asa Raskin merancang Infinite Scroll, salah satu fitur yang sekarang banyak digunakan aplikasi di mana memungkinkan pengguna untuk menikmati banyak konten di internet dengan sedikit usaha. TikTok dan Instagram hanyalah dua contoh aplikasi yang menerapkan Infinite Scroll ini. Yang telat untuk kita sadari adalah mengoptimalkan sesuatu untuk kemudahan pengguna internet tidak selalu memberikan dampak yang baik. Infinite Scroll membuat kita tidak memiliki pilihan dalam mendapatkan konten. Scrolling saja dan kita akan diberi konten-konten baru. Infinite Scroll menumbuhkan rasa penasaran kita tentang konten yang akan muncul selanjutnya. Tak jarang, ini membuat kita mengonsumsi konten lebih dari yang kita niatkan pada awalnya. Apakah kamu ingat saat kamu berniat menelusuri FYP TikTok selama 15 menit dan berakhir menjadi 2 jam? We're using our design techniques and it became so powerful that it just addicts people. How do you feel about that? Do you feel guilty? Yeah, I do. Media sosial memang dirancang untuk memberikan hadiah secara acak. Tidak hanya Infinite Scroll yang membuat kita buta tentang konten seperti apa yang akan kita dapatkan selanjutnya, kita juga tidak tahu kapan seseorang memberikan like untuk foto yang kita unggah. Kita tidak tahu kapan teman kita meninggalkan komentar positif. Kita juga tidak tahu kapan sahabat kita akan berbagi meme lucu. Bukankah itu semua menjadi kombinasi yang ampuh untuk terus menarik perhatian kita? Persuasive technology menyentuh psikologis dan membuat kita percaya bahwa jika kita ingin mendapatkan hadiah yang tidak pasti di media sosial, kita harus menatap layar dan terus-menerus melakukan scrolling selama mungkin. Jika seperti ini, apa bedanya kita dengan merpati Skinner yang terus mematuk atau juga penjudi yang terus bermain mesin slot? If we were to look at ourselves through the lens of an experiment like we would an animal experiment, we think that animal is sick. If you saw an animal digging in the corner, looking for a bone, the dog is looking, you'd think that's really sad. That's us. Dari sini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa perusahaan besar seperti Google, Amazon, Microsoft, dan lain sebagainya saling bertarung menggunakan taktik ilmiah dan sistematis hanya untuk mendapatkan bola mata sebanyak-banyaknya. Semuanya dengan satu tujuan akhir, memaksimalkan keuntungan mereka. Jika kamu adalah seseorang yang berkecimpung di dunia digital dan ingin mencapai hasil yang memuaskan, kamu juga harus bisa mengikuti permainan yang berlaku. Makanya, tidak heran jika thumbnail seperti ini atau judul seperti ini lebih menarik perhatian kita. Dan semakin kita menyelaminya, semakin jelas hal buruk lain yang bisa kita temukan. Di tahun 1993, seorang pengusaha Amerika yang juga menjadi pelopor industri komputasi personal, Mitch Kapor, mencoba memperingatkan kita. Dalam kasus terburuk, kita dapat berakhir dengan jaringan yang memiliki efek utama menumbuhkan kecanduan pada generasi baru narkotika elektronik. Tema utama mereka seputar kepuasan instan melalui seks, kekerasan, atau kekerasan seksual. Penggunaan dan isinya ditentukan oleh perusahaan besar yang mendorong konsumsi hal-hal yang tidak kita butuhkan dan tidak baik untuk kita.
Mantan pegawai Google, James Williams, menjelaskannya lebih jauh bahwa jika kamu ingin melatih semua masyarakat untuk menjadi impulsif dan berkemauan selemah mungkin, bagaimana kamu melakukannya? Salah satu caranya adalah dengan menciptakan perangkat pelatihan impulsif, sebut saja iTrainer, yang memberikan pasokan hadiah informasional yang tidak ada habisnya sesuai permintaan. Kamu ingin membuatnya cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam saku atau dompet, sehingga orang dapat membawanya kemanapun mereka pergi. Imbalan informasional yang akan disalurkan ke dunia perhatian mereka bisa berupa apa saja, mulai dari foto kucing lucu hingga informasi berita yang membuat kamu marah, karena kemarahan bagaimanapun juga bisa menjadi hadiah. Untuk meningkatkan keefektifannya, kamu dapat melengkapi iTrainer dengan sistem kecerdasan dan otomatisasi yang kaya sehingga dapat beradaptasi dengan perilaku, konteks pengguna, dan kebiasaan individu untuk membuat mereka menghabiskan waktu dan perhatian sebanyak mungkin dengannya. Kita bisa sepakat bahwa hal itu memang sudah terjadi. Kamu lihat ini. Oh, maaf. Maksudku ini. Mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa orang-orang yang ada di sana hanya menjadikan lukisan Mona Lisa sebagai wisata foto untuk konten media sosial. Tapi, daripada melihat momen itu sebagai alat untuk menilai perilaku orang lain, bukankah jauh lebih berguna jika kita menggunakannya sebagai alat untuk menengok ke diri kita sendiri? Beberapa dari kita pernah mengalami sensasi kecanduan dunia online, koneksi yang bisa dibuat dengan swipe, validasi yang datang dalam bentuk like, tawa yang dijembatani meme, aliran informasi tanpa henti, pornografi, atau melakukan transaksi komersial dengan lebih efisien dan efektif, membuat kita enggan meninggalkan dunia digital. Bukan rahasia lagi jika algoritma memainkan perannya di sana. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked, is being measured. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Dia dibuat untuk bisa mengenali dan menyimpulkan siapa diri kita berdasarkan perilaku yang kita lakukan di internet. Algoritma mengenali pola belanja online kita, tahu usia kita, alamat kita, apa yang kita sukai, siapa teman kita, kondisi mobil kita, film favorit, pekerjaan, hutang kita. Bahkan dia tahu apa hal yang sedang kita sembunyikan di dunia nyata, dan daftar ini masih berlanjut. Dengan kemampuan seperti itu, tidak kaget jika algoritma ahli dalam memenuhi preferensi, minat kita, dan mengubah pengalaman berselancar di internet menjadi sesuatu yang personal dan menyenangkan. Semakin baik algoritma mengenali diri kita, semakin mahir dia memberikan konten yang menarik perhatian kita. Akibatnya, semakin lama juga kita tinggal dalam ekosistem yang membuat diri kita nyaman. Kita sebenarnya sudah paham bahwa teknologi seharusnya bisa membantu kita untuk lebih memiliki kendali atas lingkungan sekitar dan diri kita sendiri. Tapi dalam prakteknya, itu tidak selalu terjadi. Misalnya, motor, di mana bisa memperpendek waktu untuk sampai di tempat yang kita ingin tuju daripada berjalan kaki. Seringkali, motor tidak pernah mengatur kehidupan kita yang mengaturnya. Tapi media sosial berbeda. Dia dirancang untuk mempengaruhi otak kita dengan berbagai cara, dan seringkali media sosial yang menguasai hidup kita daripada sebaliknya. Dari sekian banyak dampak negatif, ada satu kesimpulan yang bisa merangkum semuanya. Kita belum memiliki hubungan yang sehat dengan teknologi. Saat kamu merasa tidak yakin, sebelum kamu bertanya mengapa kamu tidak yakin, kamu mencarinya di Google. Saat kamu kesepian, bahkan sebelum kamu menyadarinya, kamu membuka Facebook. Sebelum kamu tahu dirimu bosan, kamu lari ke YouTube. Tidak ada yang memberitahumu untuk melakukan semua hal itu. Pengguna memicu diri mereka sendiri. Memang, perusahaan teknologi yang seperti hanya ingin mengeruk uang sebanyak-banyaknya memiliki andil besar dalam permasalahan ini. Tapi kita juga jangan melupakan bahwa kita juga menjadi bagian di dalamnya karena kita tidak memahami bagaimana mereka bekerja. Jika kita tidak memahaminya, bagaimana bisa kita mengelolanya dengan baik? Hanya ketika kita paham bagaimana teknologi bekerja dalam attention economy, kita akan bisa menjadikan kemajuan di dalamnya sebagai hal yang menunjang kehidupan kita. Jika tidak, kita akan berakhir dikontrol tanpa menyadarinya. Kita akan kehilangan banyak perhatian hanya untuk menatap layar daripada melakukan kegiatan produktif. Lalu, adakah cara yang bisa kita lakukan untuk mengambil alih perhatian di saat kemampuan teknologi dalam menarik perhatian kita juga terus berkembang dari waktu ke waktu? Wael Ghonim, mantan karyawan Google, menyampaikan harapannya dalam sebuah konferensi bahwa kalian dapat membangun algoritma dan pengalaman yang dirancang untuk mendapatkan yang terbaik dari orang-orang, dan kalian dapat membangun algoritma dan pengalaman yang menyebabkan hal terburuk. Tugas kita sebagai teknolog sipil adalah membangun pengalaman yang mendorong yang terbaik.
kita bisa melakukan itu, kita harus melakukannya sekarang. Secara teknis, itu memang memungkinkan bagi orang-orang yang terlibat dalam pengembangan teknologi. Tapi, jika algoritma yang digunakan sekarang masih memberikan kepuasan kepada pengguna, meskipun itu menyuguhkan banyak gangguan, apakah perusahaan membutuhkan algoritma baru? Poin terpentingnya adalah, jika algoritma yang dianggap memberikan banyak gangguan lebih menguntungkan perusahaan, kenapa harus mengubah cara kerjanya? Aku kira, kita tidak perlu menunggu perubahan yang kecil kemungkinannya untuk terjadi. Setelah memahami bagaimana attention economy bekerja, kita bisa melakukan langkah aktif untuk mengambil alih perhatian kita, dan itu dimulai dari tidur. Mantan CEO Netflix, Reed Hastings, secara terang-terangan mengatakan bahwa tidur adalah pesaing dalam bisnis mereka. Think about it when you watch a show from Netflix and you get addicted to it. You stay up late at night. We're competing with sleep. Iya, bagi perusahaan teknologi yang bersaing dalam attention economy, tidur memang menjadi musuh. Tapi kabar baik buat mereka adalah banyak orang yang masih memiliki kebiasaan tidur yang buruk. Dalam bukunya yang berjudul Why We Sleep, Matthew Walker mengungkapkan, 2/3 orang dewasa di seluruh negara maju gagal mendapatkan tidur malam 8 jam yang direkomendasikan. Dalam white paper yang diterbitkan di tahun 2021 oleh Zepp Health, salah satu perusahaan wearable pintar terkemuka di dunia, menemukan bahwa Jepang dan Malaysia menempati urutan kedua dan ketiga sebagai negara yang memiliki tidur harian rata-rata terpendek, kurang dari 7 jam. Sedangkan untuk urutan pertama ditempati oleh Indonesia. Padahal orang dewasa membutuhkan waktu tidur yang lebih. In fact, the Center for Disease Control in the United States, or the CDC, they stipulate a minimum of 7 hours of sleep a night for the average adult. Jika kita menganggap durasi tidur sebagai sesuatu yang tidak penting, kita harus memikirkannya ulang. Faktanya, kuantitas tidur sangat mempengaruhi kesehatan kita. Efek buruk lain yang bisa kita rasakan adalah berkurangnya kemampuan kita dalam memerhatikan, fokus, atau berkonsentrasi. If you need 8 hours of sleep a night, and I need 8 hours of sleep a night, but if you're only getting 6 hours a night, that difference is called a sleep debt. And if you're consistently getting 6 hours of sleep a night, you're accumulating sleep debt, and we know that the greater the sleep debt, the shorter the attention spans. And what do people do when they have a lot of sleep debt? We found that they tend to do more lightweight activities like social media. They just don't have the resources to be able to focus and do hard work. So they do what's easy based on the amount of resources that they have available. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mengambil alih perhatian adalah dengan memperbaiki kuantitas dan kualitas tidur kita, dan kita bisa memulainya dengan tidak bermain smartphone sebelum tidur. Apakah kamu mampu? Di zaman kuno, memiliki kekuatan berarti memiliki akses ke data. Saat ini, memiliki kekuatan berarti mengetahui apa yang harus diabaikan. Seperti yang kita tahu, konten internet bergerak cepat untuk membanjiri kita. Masalahnya adalah tidak semua konten yang ada relevan dengan diri dan kehidupan kita. Jika kita tidak mau merepotkan diri untuk membedakannya, kita sedang membiarkan diri untuk lelah secara emosional, seperti stres karena membandingkan diri dengan pencapaian orang lain di media sosial, atau marah karena membaca sebuah berita. Selain itu, kita telah kehilangan waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Untuk mengatasinya, kita bisa menerapkan digital minimalism, sebuah filosofi penggunaan teknologi di mana kamu memfokuskan waktu onlinemu pada sejumlah kecil aktivitas yang dipilih dan dioptimalkan dengan cermat yang sangat mendukung hal-hal yang kamu hargai, dan kemudian dengan senang hati melewatkan yang lainnya. Digital minimalism menekankan bahwa sedikit itu lebih baik daripada terlalu banyak. Dengan memiliki sedikit hal, kita bisa memfokuskan diri pada hal-hal yang penting saja. Dengan mengonsumsi sedikit konten, kita bisa mengurangi rasa stres. Ini bisa dimulai dari mematikan notifikasi media sosial, mengurangi penggunaannya, dan lain-lain. Tapi, ada hal penting lain yang sering kita lewatkan, yaitu memahami 3 alasan kenapa kita mengonsumsi informasi. Pertama, kita mengonsumsi informasi karena berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kedua, kita mengonsumsi informasi untuk bahan gosip atau memberi sinyal kepada orang lain. Ketiga, kita mengonsumsi informasi untuk hiburan. Tentu saja, kita bisa mendapatkan ketiga manfaat tersebut sekaligus. Misalnya, jika kita bergabung dengan komunitas membaca buku non-fiksi, kita tidak hanya mengonsumsi informasi yang bisa mempengaruhi keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendapatkan informasi yang menghibur dan membantu kita dalam membangun citra diri di lingkungan kita.
Tapi hal seperti itu jarang terjadi. Dalam beberapa hal, kita hanya mendapatkan 1 atau 2 manfaat saja. Misalnya, mengonsumsi informasi tentang konspirasi. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Was it a conspiracy? Beberapa orang hanya menjadikannya sebagai hiburan. Mereka tidak terlalu mengikuti perkembangannya karena berpikir bahwa informasi itu tidak mempengaruhi kualitas kehidupan mereka secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, kenapa mengonsumsi informasi tentang konspirasi secara terus-menerus jika hanya membuat marah, menumbuhkan kebencian, dan pada akhirnya tidak ada perubahan yang diusahakan? Beberapa yang lain menggunakannya sebagai hiburan dan sinyal kepada orang lain bahwa aku adalah orang yang lebih paham daripada mayoritas. Aku bukan domba. Aku peduli tentang hal-hal buruk yang terjadi di dunia. Kita juga bisa melihatnya dari kacamata lain, bahwa informasi yang sama bisa mempengaruhi individu secara berbeda, dan itu tergantung dari alasan seseorang untuk mengonsumsi informasi tersebut. Yang jelas, kita harus paham bahwa kita tidak bisa peduli pada semua hal karena beberapa informasi hanya membajak perhatian kita dan mengarahkannya ke hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Semakin sering kita membiarkannya, semakin buruk penilaian kita terhadap orang lain dan dunia. Kita tidak bisa menampik bahwa beberapa di antara kita merasa penting untuk mendapatkan informasi terbaru secara terus-menerus. Tapi jangan lupa, jika kita harus bisa meluangkan waktu untuk mengauditnya, kita harus bisa melihat informasi apa yang lebih banyak memakan perhatian kita. Apakah informasi-informasi tersebut bisa kita tingkatkan dan kelola dalam kehidupan nyata saat kita berada di rumah, komunitas kita, atau tempat kita bekerja? Jika tidak, kenapa kita harus mengonsumsinya? You need to build an ability to just be yourself and not be doing something. That's what the phones are taking away. Yes. Is the ability to just sit there like this. That's being a person, right? Yes. No one can, you gotta check. Apa yang dibicarakan Lewis adalah tentang mindfulness, salah satu jenis meditasi di mana kita mempertahankan kesadaran momen demi momen atas pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dan lingkungan sekitar kita melalui cara pandang yang lembut dan mendidik. Tapi, bagi beberapa orang, itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Meninggalkan dunia digital secara tiba-tiba akan menciptakan kekosongan aktivitas. Maka, aktivitas lain perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut atau mereka akan ditarik kembali ke dunia digital yang penuh gangguan. Mihaly Csikszentmihalyi yang dianggap sebagai salah satu pendiri psikologi positif menjelaskan dalam bukunya bahwa untuk memiliki kehidupan yang baik tidaklah cukup untuk menghilangkan apa yang salah dari kehidupan. Kita juga membutuhkan tujuan yang positif. Jika tidak, kenapa terus berlanjut? Jika di satu titik kita melihat dunia digital sebagai masalah, tidak cukup bagi kita untuk meninggalkannya. Kita juga harus melakukan kegiatan lain yang positif. Lalu, kegiatan positif seperti apa yang bisa kita lakukan? Yaitu, kegiatan yang memberikan kenikmatan daripada kesenangan. Menurut Mihaly, dalam bukunya yang berjudul Flow, dua hal itu adalah sesuatu yang berbeda. Kesenangan adalah perasaan puas yang seseorang alami ketika kebutuhan biologisnya terpenuhi sesuai dengan harapannya. Ini bisa terjadi ketika seseorang merokok, minum alkohol, atau menonton TV. Pengalaman ini mungkin membuat kita merasa bahagia atau puas selama melakukannya, tetapi begitu berakhir, itu hanya membuat kita menginginkannya lebih. Sedangkan kenikmatan adalah perasaan puas yang seseorang alami tidak hanya karena telah memenuhi kebutuhannya, tetapi juga mengembangkan kemampuan individu dan menghasilkan sebuah pencapaian. Misalnya, membuat karya seni, memasak menggunakan resep baru, atau belajar bermain alat musik. Singkatnya, kesenangan bisa dicapai tanpa ada investasi tenaga berlebih, tapi kenikmatan hanya bisa terjadi ketika kita menginvestasikan perhatian dan usaha secara penuh. Tanpa kenikmatan, hidup dapat bertahan dan bahkan bisa menyenangkan, tapi itu bisa jadi tidak menentu, tergantung pada keberuntungan dan kerjasama dari lingkungan luar. Namun, untuk mendapatkan kendali pribadi atas kualitas pengalaman, seseorang perlu belajar bagaimana membangun kenikmatan atas apa yang terjadi hari demi hari. Melakukan hal positif untuk mendapatkan kenikmatan adalah cara terbaik yang bisa kita lakukan saat meninggalkan dunia digital. Kita dituntut untuk memusatkan perhatian pada apa yang ada di depan kita dan apa yang terjadi saat itu dengan minim gangguan. Tujuan akhirnya adalah membuat sebuah kemajuan diri yang bisa menggerakkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Ketiga cara yang ada di video ini hanyalah contoh kecil dari banyak cara yang bisa kamu lakukan. Tidak ada salahnya jika kamu mencobanya, atau bahkan mencari cara lain yang lebih sesuai dengan dirimu.
Dan dari semua hal yang sudah kita bahas sejauh ini, aku pikir kita bisa sama-sama setuju bahwa dulu merupakan hak istimewa untuk mengakses kemudahan yang diberikan teknologi. Sekarang hampir seperti hak istimewa untuk tidak terus-menerus menggunakannya.